gereja selalu bayangin gereja lokal. Hari ini temanya adalah empowering local church, betul? Empowering. Gimana kita bisa empowering orang? Kalau kita sebagai gembala, pendeta, kita membayangkan saya cukup melayani jemaat di mana saya tinggal. Saya Tuhan kasih 50 jemaat, that's udah oke, cukup. Cukup. Kita nggak bayangin seperti yang kita kemarin dengar dari para pastor. Gimana kita bisa memperluas pelayanan kita? Leaders menciptakan leaders. Ya kan kata Pastor Bobby. Leaders menciptakan leaders. Gimana kita menciptakan leaders? Lawang kita hanya membayangkan, pokoknya saya dikasih rumah ibadah di sini, yang datang jemaat saya itu tetangga-tetangga saya saja itu sudah cukup. No, Tuhan itu luar biasa. Ternyata Tuhan bilang sama kita semua, kita harus menjangkau, melakukan penginjilan itu ke seluruh bangsa. Ke seluruh bangsa. Bagaimana caranya Tuhan? Kita ini di Medan, saya di Brastagi. Bagaimana saya bisa menjangkau seluruh bangsa? Gimana caranya? Kepikir juga kagak. Ternyata dengan kita memasuki era teknologi lah kita bisa menjangkau bangsa demi bangsa. Mau? Karena ternyata dengan teknologi digital lah segalanya dipermudah. Jangkauan, jaringan, kolaborasi itu bisa dilakukan semua antar gereja. Bukan lagi kita berbicara gimana ya saya membangun jemaat tetangga saya 50 orang, bukan lagi. Tapi gimana ya Tuhan berikan saya wahyu, urapi saya bisa menjangkau di luar dari komunitas wilayah kelurahan saya. Di luar dari kota saya di Medan. Di luar saya bisa melayani teman-teman saya di Aceh. Saya bisa melayani sampai ke Kuala Lumpur, Malaysia, tetangga negara. Amin. Itu semua hanya bisa dilakukan kalau kita mau masuk di pelayanan digital. Ya, oke kita lanjut. Ya, ini sekarang PR challenge berikutnya. Bapak Ibu di gereja, saya sendiri juga suka ditanya, Fania, sistem online seperti itu kan yang bisa pakai cuma anak muda. Hanya anak muda, gimana dong? Gereja saya katanya. Itu saya pernah Bapak Ibu ke gereja di Surabaya, 2000-an jemaat, itu usia senior di atas 50 tahun sampai 90 tahun, 80%. Pernah ada di sini yang gerejanya kategori kelompok usianya 80% usia indah ada? Jangan khawatir. Saya ingat kemarin Pastor Nalang ngomong apa? Masih ingat gak Pastor Nalang ngomong? Mama dia usia 75 tahun ya. Tapi dia masih melakukan pelayanan. Dia masih aktif. Ya, saya mau cerita. Gimana kita bisa memenangkan generasi-generasi yang kita bisa katakan kita sudah hampir menyerah. Betul gak? Kita pasti menyerah. Terus terang, saya pernah ngalamin begini. Kami training ke satu gereja di Jakarta loh ya. Para ketua-ketua departemennya itu adalah orang usia indah semua. Jadi rambutnya penuh kebijaksanaan, putih semua. Putih semua. Jadi waktu kita di sana saya langsung gini, Tuhan tolong dong, gimana saya ngajarin mereka? Rata-rata putih semua, gimana cara saya bisa mengajarkan generasi builders ini? Opa, oma, yang sudah tidak mungkin mereka itu happy kalau diminta belajar pakai gadget. Mana mungkin mereka bisa? Tapi saya punya cerita luar biasa. Saya tantang mereka begini. Om Tante, saya panggil gitu ya, karena mereka senior dari saya. Om Tante, jangan khawatir, yuk pegang handphonenya. Semuanya bawa smartphone. Semuanya bawa smartphone. Tapi mereka hanya bisa pakai buat WA, itu aja udah happy ya. Buat WA, oke Om Tante, sekarang kita buka ke sistem ya. Nanti Om Tante login, nanti Om Tante bisa mantau departemen anggota member di bawahnya Om Tante. Oh mereka happy banget, mereka mau belajar. Bapak Ibu, challenge-nya kita mestinya 30 menit itu training udah selesai. Gara-gara pesertanya opa oma tadi, generasi builder, Bapak Ibu tahu nggak kami menghabiskan waktu berapa jam? Kami menghabiskan waktu 2 jam. Tapi nggak apa-apa, kita happy banget. Kenapa? Mereka baru diajarin sebentar ya.
Mereka baru duduk, kursinya belum panas, baru 1 menit duduk, mereka datang lagi ke kita. Dek, tadi itu mencet yang mana? Tapi Bapak Ibu, itu gereja luar biasa, itu di Jakarta. Sekarang pos-pos PI mereka sampai di daerah-daerah, mereka tuh punya 8 wilayah besar. Jadi itu yang mengelola itu adalah para penatua-penatua mereka ini. Mereka udah bisa input secara online. Luar biasa sekali. Ya. Kemudian ada cerita lagi. Ini cerita tentang teman saya. Saya mau encourage kita. Jangan takut sama gadget. Jangan takut untuk belajar. Generasi tua aja luar biasa. Saya mau cerita lagi satu pengalaman saya. Ini teman saya di kantor. Mamanya tuh suka ke kantor kita. Nah, dia punya cucu tuh artis. Karena cucunya artis, dia suka nonton. Dia kalau ke kantor kita, dia suka ngomong gini, Van, bukain dong itu live streaming katanya gitu. Mau nonton cucunya, artis cucunya. Oke tante, saya bukain. Satu kali dia datang, dia nggak minta saya lagi buka live streaming. Dia pakai handphone dia, perhatikan ya. Ini tante umur 75 tahun. Dia buka handphone dia. Pernah nggak kalian ngalamin? Dia ngomong gini, live streaming SCTV. Langsung play. Langsung dia bisa nonton Bapak Ibu. Itu tante umur 75 tahun. Bapak Ibu lebih muda dari 75? Yang sudah 75 mau nyerah? Jangan menyerah ya. Sekarang ada Google Assistant. Jadi kita bisa nonton apapun lewat smartphone-nya kita. Artinya kita itu bisa menyerap teknologi kepada semua generasi kita. Jangan menyerah ya. Jangan nanti kita katakan, saya membatasi diri aja deh. Saya kan gereja kecil, yang tadi saya bilang 50 orang, gak usah lah muluk-muluk. Mimpinya kecil aja deh. Ingat gak kemarin Pastor Yohan ngomong apa? Kita mesti apa? Antusias. Kita mesti punya visi besar untuk gereja kita. Jangan kita hanya mau, Tuhan udah kasih kesempatan, ada alat. Teknologi ini kan alat ya, cuman alat bantu aja. Kan tergantung kita, betul gak? Tergantung kita mau pakai ini seperti apa. Smartphone ini pinter kan? Kan tergantung kita mau pakai sejauh mana. Kita gereja mau melayani Tuhan melalui teknologi digital, tergantung kita mau pakai sejauh mana. Ya kan? Jadi itu akan membantu. Apalagi generasi sekarang anak-anak muda yang pelayanan tadi, saya sangat merasa bersyukur teman-teman tim Praise Worship. Kami sehati pakai bajunya bareng sama ya. Anak-anak milenial sekarang itu tidak mudah dijangkau Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah merasa nggak kalau pelayanan anak muda sekarang itu banyak sekali grafik yang menurun? Betul? Bapak Ibu menyadari nggak kenapa itu sulit sekali dilakukan pelayanan anak muda? Ini pelayanan yang sangat berat sekali pelayanan anak muda. Karena apa? Mereka itu banyak godaan, geng, ya. Malam-malam gak mau mereka kumpul komsel, mereka duduknya di kafe minum kopi, betul? Di kafe kopinya harga 25.000, tapi bisa 8-6 jam dia duduk di situ, betul? Suka nongkrong, duduk rame-rame. Kita gereja kalau lihat itu kita harus nangkap apa yang kita bisa lakukan pakai IT, teknologi, ya kan? Jadi tidak mudah, paling sulit memenangkan generasi ini Bapak Ibu. Ini paling sulit dimenangkan, tapi bukan artinya kita gereja tidak bisa memenangkan mereka. Pasti kita bisa memenangkan jiwa, memenangkan, menjangkau lebih luas lagi, ya. Oke, kita lihat lagi berikutnya. Ya, ini tadi kan sudah ya. Kita bisa melayani lebih dari bukan hanya 100 orang, 200. Kok jadi back ya? Kebalik ternyata saya megangnya. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Sorry. Setelah ini ya. Jadi apa Bapak Ibu? Kita mesti menjadi smart church. Gereja pintar. Presiden Jokowi aja mengatakan smart government. Ya, mungkin kita di Medan, gubernur kita juga ngomong, kita mesti jadi smart city. Nah, kita gereja apa? Jadi smart church. Yuk katakan kanan kiri, kita mesti jadi smart church.
kita mesti jadi gereja yang canggih. Canggih. Mau gereja kita canggih? Mau? Kita mesti canggih. Dimanapun kita, gereja itu harus lebih canggih daripada yang lain. Gereja harusnya jadi trendsetternya. Supaya apa? Supaya jemaat kita, para pengusaha juga lihat, iya ya, di gereja saya aja keren, canggih, pelayanan luar biasa menggunakan IT. Saya juga mau belajar. Justru harusnya gereja lah yang menjadi katalisatornya, ya, harus jadi trendsetternya, ya. Oke, kita lihat apa sih yang bisa diterapkan oleh gereja menggunakan teknologi, ya? Apa sih yang bermanfaat untuk kita? Banyak sekali sistem-sistem yang bisa dipakai oleh gereja, ya. Pertama, online. Sistem gereja itu mesti online. Manajemen, ya, penata struktur gereja segala macam kolaborasi untuk bisa koordinasi kegiatan itu mesti online. Kedua, gereja, para pendeta, para gembala sering-sering sharingkan konten. Lewat mana? Lewat media sosial. Facebook, Instagram, ya, itu sangat membantu sekali, ya, YouTube apalagi, ya. Sering-sering kita para gembala tidak lagi terkukung udah pelayanan kepada 50 orang atau mau 5.000 jiwa, kan tergantung kita, ya kan? Yuk kita perluas kapasitas pelayanan kita lewat medsos, persembahan digital, kayak apa, ya? Online teaching, pengajaran online seperti apa, ya? Terus sistem-sistem yang berbasis di app, mobile app seperti apa? Kita akan lihat satu-satu. Ini saya hanya paparkan sebagian-sebagian saja, ya. Contoh begini, kalau kita gereja nggak punya sistem, kita pasti akan sulit mengelola data jemaat, ya. Data jemaat kita itu pasti akan sulit untuk kita bisa mengetahui gimana kita mengatur penata layanan dari semua departemen. Tapi kalau kita ada sistem, sistemnya itu terpusat jadi di satu tempat di cloud, di internet, ya. Maka kita perlu internet. Supaya apa? Waktu sekretariat input data masuk ke sistem, waktu ketua-ketua departemen sekolah minggu lakukan absensi, departemen youth, anak muda lakukan absensi, mereka bisa absen pakai handphonenya mereka, langsung datanya masuk ke sistem. Itulah online. Kalau kita online, gembala kita akan mudah. Bagaimana pertumbuhan kerohanian masing-masing kita? Lili pernah ikut retret nggak ya? Sudah retret, kita ada acara donor darah, Lili ikut nggak sih? Bagaimana pertumbuhan kerohaniannya? Kita gereja punya program 1 tahun penuh dengan program. Tapi kita tidak pernah tahu jemaat kita itu ikut apa tidak. Ikut Bible study apa tidak, kita nggak pernah tahu. Pokoknya kita cuma tahu kalau ibadah datang 100 orang, datang 200 orang, angkanya aja kita tahu. Tapi orangnya siapa-siapa kita kagak tahu, ya kan? Kalau itu kita manual, apalagi kita absennya masih pakai kertas. Kena hujan, cret, sobek, hilang. Pernah ngalami? Itu kalau manual, ya. Nah, kalau pakai sistem akan lebih rapi. Dokumen-dokumen, nah, kita rapat, ada notulen rapat, dokumen Word, dokumen Excel, berupa PDF, upload filenya, tersimpan. Sewaktu-waktu kita perlu, kita tinggal buka. Itu kalau ada sistem. Kalau tidak ada sistem, kita by email. Kita kalau mau cari materi yang 3 bulan lalu, kita cari dulu judul emailnya. Kita telepon gembala kita, Pak, Bapak kirim materi Komsel itu dulu 3 bulan lalu, judulnya apa Pak? Hilang Pak, ya kan? Karena tercecer semuanya, nggak jadi satu, ya. Terus kalau kita nggak ada sistem, bagaimana kita menginformasikan warta, informasi gereja? Terpisah-pisah, kita umumkan di mimbar. Bapak Ibu, minggu depan kita lakukan bakti sosial. Yang datang, ya segitu-segitu aja. Karena terbatas informasinya. Tapi kalau kita ada sistem, itu enak banget Bapak Ibu. Sistem online itu memudahkan kita bisa integrasi, kita bisa broadcast SMS 1 kali kirim semua dapat. Ya, kita broadcast email 1 kali kirim semua langsung dapat. Itu broadcast. 1 kali kerja dengan cara simpel semua orang bisa langsung dapat. Informasi tersampaikan dengan lengkap, dengan cepat, ya. Kemudian apalagi? Ucapan ulang tahunnya itu udah ada sistem yang mengatur secara otomatis. Bukan dibuat kaku. Nah, saya ada cerita nih soal sistem otomatisasi. Kita tuh punya ada sistem namanya itu melakukan penjadwalan otomatis. Jadi kita bisa jadwal nih, tim praise and worship, nanti yang main gitar, nanti usher, nanti WL, singer siapa. Nanti kita tekan tombol simpan, orang-orang yang bertugas itu akan terima notifikasi lewat SMS atau email.
Dan di reminder, 1 bulan, 1 minggu, 1 hari sebelum acara otomatis. Jadi kita tinggal ngorok aja Bapak Ibu. Ngorok, sistemnya ngirim sendiri. Dan kalau ulang tahun, sistemnya ngucapin ulang tahunnya ke jemaatnya langsung otomatis. Satu kali pernah kejadian, jemaat kan tidak tahu, itu dipikirnya gembalanya kirim SMS. Padahal itu kan dari sistem. Didatengin gembalanya. Pak, makasih ya, Bapak ingat ulang tahun saya. Terus gembalanya gini, kapan saya kirim ya? Jangan ya. Nah, enaknya sistem ini, kita menghindari kejadian seperti itu. Kita notifikasi ke gembalanya. Hari ini si A, si B, si C ulang tahun. Jadi enak, gembalanya udah siap. Oh, hari ini 3 orang yang ulang tahun. Jadi kalau ada yang datang ke saya bilang, thank you, minimal saya sudah tahu orangnya siapa yang ulang tahun. Itu enaknya ada sistem. Nah, apalagi ya kira-kira sistem itu yang bisa dikelola? Kita lihat lagi, ya. Karakteristik jemaat. Saya ingat kemarin Pastor Johan Mogi cerita. Gimana kita bisa mengenali kebutuhan jemaat kita, kita sesuaikan khotbah kita sesuai dengan kebutuhan jemaat kita. Gimana caranya? Gimana caranya kita gereja bisa tahu kira-kira tema-tema khotbah seperti apa yang sesuai kepada kebutuhan jemaat saya? Ini pengalaman kita pernah begini. Kita waktu 9 tahun berjalan sama gereja-gereja dari berbagai interdenominasi gereja pakai sistem kita. Satu kali mereka udah pakai 3 tahun, ini gereja di Surabaya. Mereka bilang sama kita gini, Van, saya ini ya setelah udah pakai sistem, saya itu baru tahu katanya. Mereka itu kecolongan di generasi anak mudanya mereka itu, mereka cuma punya anak muda itu di bawah 10%. Actually hanya 2%. 2%. Mereka tidak punya regenerasi di gereja itu. Akhirnya karena mereka merasa ini berbahaya untuk kondisi mereka, mereka itu bangun satu ruangan kafe buat anak muda bisa kumpul. Kemudian mereka buat apa lagi? Mereka udah mulai dengan adanya sistem, mereka menyadari bahwa mereka mesti membuat program-program acara yang kadang-kadang acara itu bukan acara gereja. Jadi mereka buat apa Bapak Ibu? Mereka membuat acara olahraga bersama, main bulu tangkis, main basket, yang itu secara culture pelayanan kan nggak ada. Tapi mereka mau menggait anak muda, mereka belajar. Mereka adalah gereja yang alirannya Protestan ya, yang rada kaku sebenarnya. Tapi mereka mau belajar. Itu luar biasa Bapak Ibu. Akhirnya gereja itu mulai masuk anak-anak muda. Itu di Surabaya. Satu lagi, ini pengalaman di Jakarta. Gereja ini jemaatnya itu sudah sangat berkembang. Mereka tuh sekarang itu sudah hampir 30.000 jemaat. Nah, satu kali setelah mereka udah menggunakan sistem, mereka mendapat data yang mereka olah. Ternyata Bapak Ibu di Jakarta ya, di gereja lokal tersebut yang hampir jemaatnya 30.000 orang itu, hampir 40% anggota komselnya, hampir 40% yang terserap di komsel itu janda duda. Janda duda. Akhirnya gembala ini berpikir, wah ini bahaya. Akhirnya dia mengubah tema-tema khotbahnya tentang keluarga, tentang keuangan, tentang berumah tangga. Bahkan akhirnya mereka tuh punya program pacaran, sekolah pacaran Bapak Ibu. Itu terjadi kenapa? Karena mereka mendapatkan data. Jadi Bapak Ibu, data itu sangat penting. Jangan kita mengabaikan data. Dengan data lah nanti kita gereja baru bisa menyadari Tuhan berikan kita jemaat yang seperti apa untuk kita layani. Amin? Amin? Jadi Bapak Ibu, data ini sangat luar biasa. Harta yang paling luar biasa milik gereja untuk dikelola. Dengan data lah Bapak Ibu nanti bisa tahu apa yang bisa kita lakukan, pelayanan apa yang paling tepat, seminar apa, workshop apa yang paling tepat untuk jemaat lokal kita, untuk kita bisa perlengkapi mereka itu dari data. Dengan adanya sistem, kalau nggak ada sistem nggak mungkin kita bisa, kita hanya mengira-ngira dan kita nyontek apa yang dilakukan gereja lain. Gereja sana mereka buat acara ini, mereka ngundang pembicara sukses, kita ikut, betul? Gereja B buat acara loh, seminar ini, ikut.
kita jadi gereja apa? Ikut-ikutan. Padahal kita perlu menyadari, saya ini waktu berjalan ke gereja pernah saya ngalamin satu gedung gereja di Jakarta, satu lantai itu ada 5 gereja. Satu gedung ya, satu gedung mall, naik nih ya ke lantai 5, ting, buka pintu liftnya, itu ada 5 gedung gereja. Tangkap Bapak Ibu? Apakah artinya Tuhan memberikan jemaat yang sama kepada 5 gereja itu? Enggak. Ada yang isinya komunitas para kaum ibu. Ada yang isinya anak-anak muda. Ada yang isinya general, umum. Beda-beda ternyata Tuhan memberikan jiwa kepada gereja. Jadi kita jangan pesimis. Tuhan, kenapa gereja saya Tuhan cuma kasih 50 orang? Teman saya mengelola 1000 jemaat loh Tuhan. Kami dulu dari sekolah seminar yang sama. Amin. Kita jangan minder. Berapapun jiwa yang Tuhan berikan kepada kita, itu artinya tanggung jawab kita melayani. Kita Tuhan perluas kapasitasnya melalui jemaat kita. Belajarlah ya, terus kita kembangkan diri kita ya. Pakai sistem itu akan memudahkan sekali. Terus lanjut ya. Kita sampai jam 12 malam ya Pak. Oke, kalender online. Jadi pada saat departemen-departemen input pakai smartphone mereka akan masuk ke sekretariat. Jadi mereka bisa tahu secara online perkembangan itu langsung kelihatan ya. Media sosial yang tadi saya cerita. Gembala, ayo belajar. Siapa yang belum bisa buka YouTube? YouTube, tahu YouTube gak? Atau ada yang belum tahu YouTube? Video streaming ya. Rekam video kita, minta tim multimedia rekam video kita, upload di YouTube biar banyak orang bisa mendengar materi khotbah kita. Amin. Ya, YouTube penting sekali. Jejaring sosial, Facebook, supaya jemaat kita bisa tahu kegiatan-kegiatan gereja kita apa saja. Ya, Instagram, foto-foto, event-event masuk. Sekarang itu harus, gereja harus masuk ke medsos. Amin. Katakan kanan kiri, harus masuk ke medsos. Harus, wajib. Wajib. Zaman sekarang mesti wajib. Tidak boleh enggak. Harus masuk ke medsos. Ya, jangan minder, jangan merasa gereja kita kecil. Oke, lanjut. Ya. Mana ini? Sampai gak bisa dipencet Bapak Ibu. Mungkin bisa bantu saya. Oke. Persembahan digital, persembahan online. Sekarang gereja udah masuk. Mungkin Bapak Ibu udah tahu ada Gojek ya, GoPay ya, OVO ya. Nah, di gereja sekarang itu kita ada sistem itu juga online, memberikan donasi online. Ternyata waktu kami terapkan ini ke salah satu gereja di Jakarta, banyak sekali jemaat karena sudah menjadi gaya hidup mereka, pengen cepat semuanya. Ini luar biasa sekali Bapak Ibu. Jadi jemaatnya itu bisa bayarnya pakai kartu kredit, bisa pakai virtual account dari bank apa gitu ya. Ini kita kerjasamanya dengan Bank BCA. Jadi ternyata karena kita harus mengantisipasi gaya hidup masa kini, semuanya maunya cepat, bisa online ya, persembahan pun bisa online. Belajar Alkitab online, setiap hari dikirimkan email, jemaatnya itu bisa belajar. Tadi kan saya cerita, kayak Pastor Kevin bilang waktu melek dia lihat WA dikomplain sama istrinya kayak gitu. Ayo kita belajar, kita juga go online, Bible study online. Jadi kayak kalau kita melek kita buka Alkitab, kita belajar Alkitab. Ya, pemuritan lewat sistem, ya. Pemuritan lewat sistem, belajar membaca Alkitab setiap hari. Bahkan bisa juga ada progresnya, bisa tahu kita udah baca udah berapa persen. Kitab ini kita bacanya udah berapa persen. Ya, setiap kitab itu ada. Terus ada audionya, bisa dengar. Ada audionya. Kalau kita di Jakarta suka macet itu kita suka dengar tuh audionya gitu ya. Terus juga apalagi bisa berisi apa lagi? Ada artificial intelligence-nya. Jadi sistemnya itu sekarang ini canggih sekali ya. Kalau kita ngomong soal artificial intelligence, nanti ke depan kan kita mobil udah nggak ada setirnya, nggak ada drivernya ya. Udah mulai nih sekarang ya. Jadi di Amerika itu mereka tuh udah mulai tidak ada supir, mobil jalan sendiri. Kita akan menuju ke sana. Nah, Bible study online ini juga ada artificial intelligence-nya. Dia bisa membedakan walaupun di antara kalimat itu ada ayat firman Tuhan. Itu kalau diklik langsung kebuka Alkitabnya. Ya, jadi mudah untuk membacanya. Kemudian apa lagi? Macam-macam ya yang bisa kita terapin di teknologi digital. Ticketing ya. Registrasi online. Tinggal scan pakai smartphone. Ya, tinggal scan pakai smartphone, langsung masuk sistemnya.
Ya, ini acara Pastor Conference di Jakarta barusan. Ya, terus ada lagi berikutnya event ini juga sama. Jadi dia langsung scan, ya, dia langsung scan pakai handphone, langsung kelihatan verifikasi tiketnya. Ini tiketnya bener apa enggak? Ya, kalau pesertanya bawa tiketnya ke venue juga itu bisa di scan langsung, atau dia pakai handphone juga bisa. Ya, mudah. Sekarang segala sesuatu serba cepat, serba mudah. Ya, terus apa lagi? Ya, nah, kita lihat barusan ini kita ada event itu di Solo. Ya, kita juga pakai sistem ini, di mana pesertanya itu akan terima email, mereka bisa download tiketnya langsung. Jadi pas acara mereka tinggal bawa aja, ya, pakai handphonenya mereka. Terus terakhir itu kita barusan Kongres Nasional WBI Wanita Battle Indonesia di Solo. Ada yang ikut ke Solo waktu itu? Menarik sekali ya, para ibu-ibu pakai baju daerah. Kami berfotoria dengan ibu-ibu dari Papua, tapi mereka nggak pakai koteka. Ya, jadi kita foto sama ibu-ibu, mereka pakai baju-baju daerah. Mereka so happy ya. Mereka merasa gini, walaupun saya ibu-ibu dari Aceh sampai ke Papua, mereka keren loh, canggih, gitu ya. Mereka merasa canggih. Kita juga gereja yang canggih ya, gitu. Oke, nah terus berikut yang terakhir. Mobile app gereja, ini tadi saya katakan. Tadi kan survei mengatakan 60% mengakses internet lewat apa? Smartphone, betul? Ini artinya kita gereja punya kesempatan besar sekali untuk memanfaatkan teknologi di smartphone. Jangan lupa Bapak Ibu, kita melek aja liatnya handphone. Rata-rata orang Indonesia sekarang ini walaupun surveinya belum valid di tahun 2019 itu nyaris 8 jam satu hari mengakses smartphone. Bapak Ibu jangan kaget, saya mau cerita. Ke depan jemaat tidak lagi mencari konten hanya ke gereja Bapak Ibu. Mereka mendapatkan konten semua itu mereka cukup buka smartphone. Mereka tinggal download mobile app gereja-gereja di sini. Mereka download, mereka tinggal nonton. Kali ini saya mau nonton khotbahnya siapa. Besok pagi saya mau dengar ringkasan khotbah dari siapa. Besok lagi saya mau dengar dari gereja mana. Itu yang terjadi loh Bapak Ibu. Percaya nggak? Ini saya sampaikan karena ini kenyataan. Ini beneran kenyataan. Di Jakarta ini udah mulai. Kalau saya yakin, kalau Jakarta sudah mulai, Medan mah sebentar lagi. Iya kan? Jadi kalau kita tahu jemaat kita sekarang aja sudah begitu pintar, kita gereja nggak boleh ketinggalan. Amin. Kita masuk ke sistem app. Karena sistem app itu akan sangat powerful. Kita menjangkau bukan melayani di luar 4 tembok gereja. Keluar dari 4 tembok gereja. Kita melayani siapa? Jiwa-jiwa. Ternyata di luar sana luar biasa. Jiwa-jiwa butuh Tuhan tuh banyak loh Bapak Ibu. Tergantung kita. Mau apa tidak. Ya kita lihat apa aja sih yang bisa di-provide di app. Bisa isinya Alkitab. Kemarin dengar Pastor kan bilang, baca Alkitab sekarang bawa Alkitabnya lagi enggak? Hah? Bawa Alkitab enggak ke gereja? Enggak kan? Kita kan mau jadi gereja canggih. Gereja canggih, Alkitabnya ada di mana? Di app. Alkitabnya ada di app. Ya, keren. Jadi ada Alkitabnya, ada berita acara-acara gereja bisa share ke medsos. Ada artikel, video khotbah, warta jemaat. Warta jemaat, Bapak Ibu udah nggak usah cetak. Di Jakarta, Bandung, Pastor Rubin, kami buat sistem udah nggak cetak. Pastor Rubin udah nggak cetak. Pak Rubin Adi udah nggak cetak warta jemaat. Udah nggak cetak. Brosur cetak nggak? Oh enggak. Brosur itu taruhnya di app. Taruh di app, jemaatnya yang share ke medsos. Banyak orang yang bisa tahu gerejanya punya acara. Taruhnya di app, ya kita lihat seperti apa sih cara kerjanya, gitu ya. Oke. Ibadah, jadwal ibadah, pembicara minggu ini siapa? Taruh di app. Terus warta jemaat, taruh warta jemaat di mobile app, ya. Video khotbah, pengumuman gereja, taruh di app. Bisa di-share ke medsos, bisa share ke WhatsApp, ke Line, kemana lagi? Facebook juga bisa. Jadi teman-teman kita di Facebook bisa tahu video khotbah gembala kita.
Ya. Terus artikel ringkasan khotbah setiap minggu taruh di app supaya jemaat kita yang hari itu nggak bisa ibadah, dia bisa tetap ngikutin konten gereja kita. Amin. Ya, dimanapun mereka bisa menerima konten dengan mudah. Ya, kontennya itu juga sangat menarik. Kalau ada ayat firman Tuhan di antara kalimat, dia ada artificial intelligence, tinggal diklik langsung kebuka Alkitabnya. Ya, jadi mudah untuk mereka baca. Brosur, elektronik brosur gereja. Elektronik brosur ada acara aksi donor darah, ya. Gambarnya share. Bisa ke WA, bisa ke Facebook, bisa ke Instagram. Jadi teman-teman kita, komunitas kita tahu gereja kita punya event. Bapak Ibu kebayang nggak? Misalkan ya, jemaat kita 100 lah. Jemaat kita 100 orang. Jemaat kita semua punya Facebook. Teman-teman dia di Facebook, punya 1000 teman dia di Facebook. Kalau dia men-share ke Facebook, jemaat kita 100 orang, setiap jemaat punya 1000 teman, berarti kira-kira brosur gereja kita yang nonton berapa orang? Berapa? 100.000 ya? Luar biasa nggak? Dari mana? Hanya dengan 100 jemaat, informasi gereja kita bisa menjangkau 100.000 orang. Bapak Ibu perlu nggak 100.000 jemaat? Nggak perlu. Tapi informasi gereja Bapak Ibu yang baca bisa berapa orang? 100.000 orang. Itulah kekuatan teknologi digital. Luar biasa sekali. Amin. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa isi macam-macam, bahkan ada radio app juga ada, ya. Jadi orang dengar radio bukan lagi tergantung dari frekuensi. Wah, aku keluar mau ke Danau Toba, radioku yang Medan nggak bisa dengar, kan gitu ya. Kalau app enggak, app itu Bapak Ibu lagi jalan-jalan ke Pinang, ya kan? Di sini dekat sama Pinang ya. Lagi jalan-jalan ke Pinang, Bapak Ibu tetap bisa dengar radio gereja. Luar biasa? Itulah kekuatan teknologi digital, ya. Fitur Bible, Alkitabnya bisa diurutkan abjad, memudahkan kita membaca. Bisa disusun, berapa hurufnya, besar kecilnya bisa disusun. Mau malam hari juga bisa. Ada konkordasi kalau kita mau buka materi komsel, mudah untuk dibuka. Ya, itulah teknologi digital. Macam-macam teknologi yang kami kerjakan. Kami sangat berharap teknologi digital ini bisa kita terapkan ke semua kita di gereja lokalnya kita. Karena saya selalu percaya. Buat saya pribadi, berjalan dengan gereja-gereja, itu ratusan gereja Bapak Ibu. Di Amerika ada juga yang pakai sistemnya kita nggak pernah ketemu sama mereka. Satu hal yang saya belajar, Tuhan itu mau berbicara kepada kita dengan berbagai cara. Dan Tuhan mau kita gereja memperlengkapi kita semua di dalam untuk menjangkau orang di luar itu berkelipat ganda. Itu yang saya dapatkan selama ini. Makanya saya selalu semangat untuk bisa membagikan kepada kita semua yang ada di sini. Terima kasih untuk waktunya semua. Tuhan Yesus memberkati.